Roll. Halo, gua Dani Beler dan inilah monolog gue. Cerita apa ya? Dari pertama kali ya, asal-usul nama Dani Beler, mungkin banyak juga yang bilang katanya, nama doang Beler gitu, tapi mukanya nggak Beler. Ini asal mula nama Beler. Jadi dulu itu waktu gua di madrasah, gua kan sekolah SMP Islam, SMA Islam. Waktu di SMA itu ada 3 nama Dani gitu. Ada Ramadhani, ada Dani Wahyu Nugraha yaitu gua. Satu lagi tuh Dani Aditya. Bukan Dani Aditya yang komik, bukan. Ada lagi. Terus senior itu waktu gua masih jadi junior, senior itu manggil ketiga nama itu tuh ribet. Setiap ngomong nama Dani semuanya nengok gitu. Padahal manggilnya cuma satu. Akhirnya waktu waktu SMP itu muka gua kayak orang lagi beler habis minum gitu. Terus senior bilang itu aja tuh panggil. Terus si beler gitu. Akhirnya gue dipanggil beler. Nah di situ disangka senior, gua tuh sering minum, Bang. Padahal kan jarang ya. Padahal gua ini baik-baik gitu. Itulah pencetusan nama Dani Beler gitu. Jadi bukan semata-mata gua menyematkan nama tuh harus Beler juga, enggak juga gitu. Kadang kan orang ngelihatnya siang doang, nggak tahu kalau malam gitu. Terus ditambah gue bikin joknya tentang nama kan gitu. Nama Dani itu pemberian dari bokap gua. Nah kalau nama Beler dari kelakuan bokap gua. Itu sebagai ini aja, sebagai punchline gitu. Walaupun gue yakin bokap gua tuh dulu sering juga gitu. Mungkin bokap gua kan namanya waktu itu Endang. Nah waktu itu ada 3 namanya Endang juga kayaknya di sekolah. Akhirnya dipanggilnya beda juga. Nah udah gitu beranjak SMP, SMA, gue mulai masuk stand up. Stand up nih mengubah banyak hidup gue. Dari mulai gue gabung stand up Indo Bogor itu tahun 2013 akhir menuju 2014 awal. Nah awal mula gue ikut stand up itu di stand up Indo Bogor, gue dijebak sama teman gue. Gara-garanya waktu itu gue lagi kerja. Gue sebelum stand up tuh kerja di ada salah satu kayak Indomaret gitu, cuman di kasir gitu. Gue jadi kasir. Terus nggak ada pembeli, gue bete kan. Akhirnya gue searching YouTube stand up komedi. Yang keluar tuh videonya pertama Jui Purwoto. Gue tonton dulu tuh video Jui. Kata gue lucu juga nih ya orang Bogor gitu. Bisa kali gini doang mah, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue nyoba iseng ke teman gue, coba cari dong stand up Indo Bogor tuh markasnya di mana, sering open mic di mana gitu. Terus temen gue ngasih tahu nih di sini kalau mau minggu depan lu datang sama kita temenin katanya. Gue datang tuh bergerombol sama teman-teman gue. Di situ gue baru penonton doang awalnya, penonton doang. Terus tiba-tiba teman gue masuk ke dalam ruangan bilang ke admin stand up Indo Bogor, teman saya mau naik, namanya Dani Beler. Gue nggak tahu tuh kondisinya, gue mau dipanggil. Waktu itu masih ada Ridwan Remin, belum seperti sekarang ya. Terus ada Jui Purwoto belum. Waktu itu ada seniornya juga, cuman gue di situ sebagai penonton. Nah abis itu MC memulai acara. Di pertengahan acara stand up tiba-tiba MC manggil, kali ini ada penonton yang mulai coba open mic nih, tepuk tangan dulu dong. Terus feeling gue udah gak enak, siapa ya penonton, perasaan penonton cuman gue doang. Habis itu dipanggil lah, ini dia Dani Beler. Terus gue kan bingung, kata gue ngapain lu nulis nama gue, udah maju. Apaan bego, udah maju katanya. Maju tuh gue. Dan alhasil gue tanpa persiapan apa-apa, 1 minggu yang lalu gue banyakin nonton video Jui Purwoto. Akhirnya gue di open mic pertama kali stand up Indo Bogor bawain materi Jui Purwoto. Ada tuh gue masih ingat joknya tuh ini Bogor tuh dituduh ngirim banjir. Padahal Bogor tuh kota amanah. Apa yang kita dapatkan pasti kita sampaikan gitu. Terus ditambah waktu gua bawain tampil bawain materi Bang Jui, itu teman-teman komik yang lain pada nyorakin, materi Jui gitu. Terus gue kan nggak tahu ya, nggak ada Bang Juinya. Terus taunya dia dari tadi standby di pinggir panggung. Begitu gue bawain joke dia ngelewat sengaja depan gue. Aduh, kata gue,
Gue turun panggung langsung gue minta maaf, Bang Juy maaf ya materinya udah dibawain. Iya santai katanya. Dikacangin gue dulu udah nggak dianggap gitu. Nah mulai dari situlah gue memulai, kata gue kesempatan gue nih. Tadinya gue nonton di YouTube, tiba-tiba gue ngelihat langsung sosoknya gitu, Juy Purwoto. Gue ngefans banget sama dia tuh. Akhirnya gue ngikutin tuh. Gimana sih caranya kayak Bang Juy? Waktu itu gue masih nanya-nanya ke dia tuh, jawabnya masih padat-padat. Kayak, Bang, mau belajar ya? Iya sok gitu. Nggak dilihat, nggak di apa, gue cuma disautin doang. Terus waktu itu berjalan terus open mic demi open mic gue ikutin, gue ngebom sampai 1 tahun, Bang, nggak lucu. Sampai di 8 bulan ke-8 gue bilang, Bang Juy, fallback dong. Terus kata Bang Juy, lucu aja dulu gitu. Waduh gue sedih sih situ. Ya Allah kata gue. Terus waktu itu Stand Up Indo Bogor tuh ada event namanya Open Mic Bogor Tour. Jadi setiap minggunya menjelajahi kafe yang ada di Bogor satu persatu. Nah waktu itu tuh ajang kita para komika baru menunjukkan skill gitu. Yang paling pecah tuh kayaknya di lirik sama senior. Waktu itu gue jadi headliner di Cibinong Square dan Juy Purwoto ada di situ. Terus gue tampil pecah. Abis itu dia langsung ngedatangin gue bawa iPad nih, lu tulis nama lu sendiri, follow aja sendiri, anjay. Di situ langsung gue makasih Bang Juy, makasih gitu. Dari situlah gue ikut stand up. Akhirnya mulai dilirik sama senior, mulai diajak ngobrol. Tadinya mah gue enggak dianggap gue. Akhirnya mulai akrab, mulai dimasukin grup Stand Up Indo Bogor. Jadi kalau dulu tuh Stand Up Indo Bogor prestasi kita selain open mic pecah itu masuk grup Stand Up Indo Bogor karena isinya senior semua. Akhirnya gue masuk tuh di situ, masuk, mulai dilirik. Mulailah gue bikin ini jadi opener. Waktu itu gue kan belum masuk TV, jadi admin Stand Up Indo Bogor itu ngasih job pertama gue. Job pertama gue itu waktu itu di Bogor Kreatif, gue inget. Jadi Bogor Kreatif itu bikin acara kayak launching produk gitu. Terus dari Stand Up Indo Bogor sebagai komunitas menyumbang penampilan. Nah penampilannya gue satu sama BS, ada Stand Up Indo Bogor tuh dulu. Nah di situ gue tampil pecah tuh, bawain materi yang waktu itu pecah. Dan lu tau nggak gue pertama kali dibayarnya stand up pakai apa? Nasi goreng tanpa telur, Bang. Demi Allah gue nasi goreng polos. Kata gue, aduh gini amat ya, tapi nggak apa-apa, gue nikmatin gitu. Akhirnya kan admin gue ngomong ke yang lain, dan bilang pecah nih di sini, gitu, makin diperhatiin sama senior gitu. Sini nongkrong, dulu mah nggak diajak nongkrong gue. Terus mulai merangkap ikut lomba, kalau nggak salah gue ikut lomba dinas kesehatan, ikut lomba-lomba yang ada di Bogor tuh. Kan kata admin Stand Up Indo Bogor atau founder Stand Up Indo Bogor, jadilah singa di komunitas dulu sendiri. Baru lu bisa beradu di komunitas lain. Jadi gua selama itu masih jadi teri kayaknya live gua tuh. Nggak boleh keluar, nggak boleh kemana. Akhirnya gua perlahan-lahan mulai tuh mengarah ke situ. Berarti gua harus pecahin dulu Bogor, baru bisa pindah ke kota lain gitu. Akhirnya gua ikut lomba. Waktu itu lomba KFC jagonya komik. Itu antar komunitas tuh, ada Stand Up Indo Bogor, Stand Up Indo Depok, Stand Up Bekasi, sama Stand Up Indo Jaktim ya, Lip, kalau nggak salah ya, Jaktim tuh. Jadi satu komunitas ada 3 komik, dan di situ Stand Up Indo Bogor juara 1 ya, Lip ya. Itu prestasi terbangga gue tuh. Di situ gue foto, pegang piala sambil pegang duit, dikirim ke senior, baru senior respect lagi. Ih mantep nih Beler gitu, luar biasa. Pokoknya gue mah jumawa lah. Habis dari situ mulai ikutan audisi Suca 2, kalau nggak salah Suca 2 gagal, Suca 3 dapat kartu kesempatan, Suci 6 gagal, Suci 7 baru diterima. Awal-awal stand up masuk Suci 7, banyak yang gak nyangka juga. Kayaknya Dani Beler nih belum matang nih di Suci gitu. Kayaknya lu harusnya belum layak masuk Suci karena lu tuh masih terlalu muda dibanding yang lain. Kan kalau Ridwan Remin kan udah berkali-kali ikut Suci, nggak lolos, sekalinya ikut Suci jadi juara gitu. Terus gua banyak pandangan dari orang lain yang melihat kayaknya Dani Beler nih belum matang kalau ikut Suci sekarang gitu. Akhirnya gua nggak peduli lah, gua yang penting mah bisa berada di Suci juga gua udah seneng gitu. Tampil selesai, juara 3 alhamdulillah. Juara 1-nya Ridwan Remin, juara 2 Mamat, juara 3 Dani Beler nih. Gua
Gua ngerasa ya kayaknya ya waktu 2017 ke 2019 selang 2 tahun, gua tuh satu-satunya juara 3 yang tidak seperti juara 3 lainnya di Suci gitu. Kalau karena kalau dilihat dari sanatnya ya, sanat dari bawah, Suci 1 Ernest, Suci 2 siapa sih? G Pamungkas, Suci 2 itu Gilbas kalau nggak salah. Juara 3 Kemal, ya kan? Gilbas Suci. Gilbas juara 2. Oh, Gilbas juara 2. Ari Kriting. Ernest, Ari Kriting, Kemal Palevi ya, Zawin, Frimawan, Gamayel gua doang yang paling beda gitu. Yang lain pada jadi artis, gua dong jadi bingung nih mau kemana nih. Kayak mau ngapain gua ya, kata gua pusing dah. Karena mungkin itu omongan yang orang-orang bilang benar. Dani Beler tuh belum siap di Suci karena belum mateng. Dari situ gua sadarin, akhirnya gua memperbaiki diri. 2018 akhirnya gua ikut Maharaja Lawak. Akhirnya ikut Maharaja Lawak, kompetisi lawak di Malaysia tuh, rekomendasi Zawin tuh. Akhirnya gue masuk, keluar di 8 besar. Di 8 besar. Akhirnya kan gue mikir kan, kayaknya nih dengan gue juara 3, dengan gue ikut Maharaja Lawak, terus gue bikin special show, kayaknya gue udah cukup membuktikan bahwa gue bisa hidup di stand up. Tapi halangan itu datang dari orang tua. Orang tua gue ngomong, udahlah lu yang pasti-pasti aja. Emang bisa makan dari stand up, gue bilang gitu. Gue dengan pedenya bisa kalau makan. Minum nggak tahu. Gitu. Nyokap gue tuh bilang ke gue kayaknya. Nyokap gue kan orientasinya gitu ya. Maksudnya ngelihat anaknya nih masih belum masih belum settle di perekonomian gitu. Jadi nyokap gue bilang, mau sampai kapan kayak gini? Udahlah lu cari kerja yang pasti aja, yang dapat gaji bulanan, terus pakai seragam, yang menjamin masa depan lu. Emang lu gak mau nikah gitu? Terus di situ gue sempet kesel, kata gue, kok lu bisa ngomong gitu? Padahal selama ini gue kurang ngebuktiin apa lagi sih gitu. Gue juara 3, dapat duit juga. Maharaja Lawak, keluar negeri pengalaman, dapat duit juga. Bikin special show, dapat pengalaman juga, duit juga. Gue bilang kayaknya gue udah ngebuktiin deh gitu. Ternyata setelah gue ngobrol sama Ence Bagus, di beberapa waktu gue ngobrol tuh, ternyata kata Ence Bagus, lu tanya lagi, mungkin orang tua bukan itu yang dicari, bukan masalah nominal, masalah kepuasan batin yang dicari, tapi kepastian lu hidup bisa survive di bidang yang lu sukai. Mungkin selama ini tuh gue belum membuktikan secara material gitu. Oh, di situ gue langsung mikir aja, nyokap gue mata duitan atau gimana gitu. Ya udah, akhirnya gue mulai diskusi sama nyokap gue. Gue sempat berantem waktu itu, mempermasalahkan ini. Nyokap gue pengennya gue jadi PNS, gue pengennya jadi stand up. Dari dulu sebenarnya nyokap gue tuh pengen gue jadi sesuatu yang dia mau. Makanya gue di sekolahin agama Islam SMP dan SMA, nyokap gue tuh pengen gue jadi ustadz. Sementara gue tuh nggak begitu tertarik jadi ustadz gitu. Akhirnya berantem lagi di situ. Terus sekarang di puncaknya gue ditanya kepastian gitu. Umur makin tua, kerjaan juga harus yang pasti. Masa lu mau gini-gini terus? Akhirnya gue kemarin berantem tuh, debat. Gue tinggal, gue cabut. Akhirnya gue ngelakuin aktivitas lainnya gitu. Mungkin itu yang didasari omongan dari Ence Bagus. Mungkin orang tua melihatnya bukan dari sisi kepuasan batin. Bisa jadi lu juara 3 puas batin lu, tapi kan orang tua bukan itu yang dicari gitu. Bisa jadi material. Ya gimana caranya sekarang gua harus bisa mencari apa yang orang tua mau. Setidaknya yang mendekati lah. Kalau memang yang dikhawatirkan anaknya tidak bisa survive di bidangnya, gua membuktikan dengan jalan ini gua bisa survive dan tidak bikin lu khawatir gitu sih. Orang tua. Lanjut ke karir, masalah stand up udah tadi. Nah, kuliah juga gue sempat kuliah kemarin 5 tahun D3. D3 itu gue juga sempat ke pending kuliahnya gara-gara waktu itu berbarengan dengan Suci. Nyokap gue bilang kejar dulu pendidikan baru karir gitu. Setelah Suci ada duitnya, kejar karir dulu deh, baru kuliah lagi gitu. udah mulai mendekati nih, kayaknya gue tahu maksud nyokap gue apa gitu. Akhirnya gue lulus tuh kuliah. Nah, nyokap gue tuh pengennya
setidaknya kalau lu nggak nurut sama gua katanya, lu mau nurut siapa lagi katanya. Ya udah mulai terkikis nih harapan mama katanya. Kamu jadi ustadz udah nggak mungkin, kamu jadi PNS juga udah nggak mungkin karena cara umur udah nggak bisa masuk kan. Terus secara keyakinan juga kamu kayaknya nggak yakin. Ya udah, kamu satu-satunya kerja di bidang yang kamu pelajari waktu kuliah, yaitu broadcasting. Nyokap gue nyaranin gue jadi kru TV. Terus gue bilang, ya kan sama, kru TV dengan stand up comedian sama gitu. Beda ini aja, beda apa sih, beda lokasi, beda pola pikir, beda. Tapi sebenarnya kita sama di dunia kreatif juga. Nah nyokap gue tuh sulit untuk menerima pemahaman-pemahaman yang sifatnya tuh implisit gitu. Dia kan nggak ngerti, taunya pasti aja, saklek pasti gitu. Dapat duit bulanan segala macem. Ya udah akhirnya gue ngerasa bisa kali ini di stand up. Mungkin gue aja yang kurang kerja keras gitu. Selama ini gue ngerasa gue puas padahal belum juga. Maka dari itu gue nge-push terus tuh. Gue sekarang udah mulai aktif YouTube lagi, udah bisa dimonetize. Terus gue juga jadi tim Kombut Suci akhirnya alhamdulillah. Terus gue juga bikin special show tour di 7 kota yang akhirnya harus terpenggal gara-gara pandemi di Bogor. Terus gue rencananya mau bikin, cita-cita gue tuh cuma satu, kalau misalkan gue bisa settle di stand up. Cita-cita gue tuh pengen bikin pelatihan stand up di lapas anak-anak. Karena waktu itu gue lihat Tuan 13 ngasih edukasi rap ke anak-anak yang di lapas. Anak-anak lapas gitu pada nge-rap walaupun kalimatnya gitu kuntal-kontol ya. tapi dia menikmati. Gue lihat videonya, kata gue, anjing nih rap aja bisa, kenapa stand up enggak gitu. Cita-cita gue cuma satu, pengen itu. Gue pengen ngasih edukasi ke anak-anak yang ada di lapas bahwa setelah lu keluar dari penjara masih banyak hal yang bisa lu coba dan masih banyak hal yang bisa lu senangi gitu. Lu di penjara bukan berarti lu gagal, lu hitam, enggak. Lu di dalam penjara adalah ambil pelajarannya, keluar bisa lebih baik lagi. Syukur-syukur bisa masuk stand up, kan seneng ya. Misalkan stand up karakternya, ya gue pernah di lapas nih, karena seneng aja gitu. Itu harapan gue satu-satunya gitu. Terus menikah kali ya. Gue pengen nikah juga. Sebenarnya banyak pergulatan sih kalau masalah nikah gitu. Banyak orang yang, ngapain sih lu masih muda juga, belum terlalu, selama belum 30 mah jangan dulu mikirin nikah gitu. Cuman gue agak berbeda sih, maksudnya selama gue punya dan gue mampu dan gue mau, itu pasti gue bakal nikah. Sekarang kan masalahnya perekonomian gue belum stabil. Itu yang jadi indikator pertama. Mungkin nanti kalau ekonomi gue udah stabil, gue mulailah boleh nikah. Karena banyak banget teman-teman gue yang ngasih input ke gue bahwa udah kejar karir dulu, nikah mah gampang gitu. Jangan mikirin nikah dulu, daripada lu nikah muda nanti terbelenggu gitu. Terus gue kayak, emang iya ya gitu. Soalnya kan kalau debat sama orang yang udah nikah, itu kan bukan apple to apple. Artinya gue tidak bisa membalas statement dia karena dia sudah menikah, sementara gue belum gitu. Jadi mudah-mudahan lah kalau misalkan bisa berhasil di stand up, lewat duit stand up bisa nikah dan membuktikan nyokap gue bahwa nih anaknya bisa nih ada di sini gitu. Nggak usah khawatir lagi. Oke deh, itu aja. Terima kasih udah nonton monolog gue.